وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan pembahasan iman, dan kita sudah masuk di pembahasan iman kepada kitab-kitab suci, dan telah kita jelaskan bahwa beriman kepada kitab suci harus beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman kepada kitab suci ini datang dari Allah Ta'ala, yaitu bahwa sumber kitab suci itu langsung dari firman Allah Ta'ala. Allah yang berfirman, dan firman Allah didengar oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada para nabi dan rasul. Kemudian nanti para nabi dan rasul menyampaikan kepada umatnya. Sehingga yang pertama yang harus kita imani, bahwa kitab suci itu adalah bagian dari firman Allah Ta'ala yang diturunkan ke dunia. Kemudian kedua, iman kepada kitab-kitab suci yang kedua, kita harus beriman kepada nama-nama kitab suci yang sampai kepada kita. Dan semua anak Rasul Allah bekali kepada mereka kitab-kitab suci. Namun kitab suci yang sampai kepada kita, namanya itu hanya 5. Yang pertama suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa. Kemudian kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan nabi-nabi lain yang memiliki kitab suci, rasul-rasul lain yang memiliki kitab suci, maka kita beriman secara global bahwa semua rasul pasti memiliki kitab suci, kita tahu namanya maupun tidak. Maka siapa atau kitab suci apa saja yang tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh menetapkan dan kita tidak boleh menolak. Jadi kita pahami bahwa kitab suci yang sampai kepada kita namanya hanya 5 yang tadi kita sebutkan. Apakah ada kitab suci lain selain itu? Kita katakan mesti ada. Namun untuk memastikan si ini atau kitab suci ini itu adalah firman Allah, maka kita tidak bisa menetapkan kalau tidak ada dalil. Demikian juga kita tidak bisa menolak. Contohnya misalkan Buddha punya kitab. Apakah kitab yang menjadi pedoman bagi sang Buddha itu adalah kitab suci yang Allah turunkan dari atas langit? Kita katakan wallahu alam. Wallahu alam. Kita tidak boleh menetapkan karena nggak ada dalil. Demikian juga kita tidak boleh menolak karena kita nggak punya dalil. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau kita katakan mungkin itu kitab suci dari Allah Ta'ala, tapi yang kita kenal ahlul kitab, orang-orang yang punya kitab suci dari samawi, yaitu kitab suci dari atas langit, itu hanya 3. Yaitu agama yang punya kitab suci dari atas langit itu cuma 3 yang kita kenal, yaitu Yahudi, kemudian Nasrani, dan kaum muslimin.
Sehingga orang Yahudi dan orang Nasrani kita namakan dengan ahlul kitab. Maksudnya ahlul kitab itu orang-orang yang memiliki kitab suci dari kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan. Walaupun mereka merubah dengan tangan mereka, tapi perubahannya nggak banyak. Tapi kitab suci yang lain mungkin yaitu Sang Buddha itu memiliki kitab suci. Weda itu mungkin kitab suci, mungkin. Tetapi karena tidak ada bukti, maka kita tidak bisa menetapkan. Demikian juga kita tidak bisa menolaknya. Cuma kalau ditanya mereka itu orang ahlul kitab atau bukan? Bukan. Mereka bukan. Ahlul kitab bagi kita hanya orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab suci dari atas langit. Mungkin kitab suci mereka dari Allah Ta'ala, tapi selama tidak ada petunjuk bukti dari agama kita, maka kita tidak boleh menetapkan. Kemudian ketiga yang harus kita yakini tentang iman kepada kitab-kitab suci, kita harus mengimani semua kabar yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitab suci, yang nanti ini akan kita bahas. Ini kita belum bahas dan kita insya Allah akan masuk di sini. Kemudian yang keempat, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kewajiban mengamalkan syariat yang ada di kitab suci. Kita bicara tentang Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan kepada kita. Kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita memuat banyak sekali pengkabaran dari Allah Ta'ala. Kabar-kabar yang Allah sampaikan dalam kitab suci banyak sekali. Bahkan kata para ulama, dulu pernah kita bahas juga, para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu isinya cuma 3. Al-Quran itu isinya cuma 3. 3 ini apa? Yang pertama, Al-Quran itu yang pertama isinya berkaitan dengan nama, sifat, hak Allah Ta'ala. Ini masuk sepertiga. Jadi sepertiga Al-Quran isinya nama, sifat, perbuatan, dan haknya Allah Ta'ala. Jadi berkaitan masalah tauhid. Dan itu sepertiga sendiri. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang nama Allah, wa huwas samiul basir. Bahkan banyak ayat yang ditutup dengan nama-nama Allah Ta'ala. Itu isinya sepertiga. Kemudian yang kedua, isi Al-Quran yang kedua, Al-Quran berisi kabar-kabar, cerita-cerita. Dan cerita-cerita dalam Al-Quran sampai sepertiga sendiri, isinya sepertiga. Sehingga sepertiga Al-Quran itu isinya cerita. Ini yang akan kita bahas, cerita-cerita ini akan kita bahas. Kemudian yang ketiga Al-Quran berisi syariat. Syariat itu ada perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, puasa. Allah melarang kita untuk minum khamr, berzina. Itu namanya syariat. Itu isinya sepertiga, dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengatakan surat Al-Ikhlas, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga isi Al-Quran, sepertiga. La ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Maksudnya, kata para ulama, maksudnya menyamai sepertiga kandungan. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan bahwa sepertiga Al-Quran itu isinya tauhid. Nama, sifat, perbuatan, dan haknya Allah Ta'ala. Dan surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir itu membicarakan tentang tauhid. Sehingga surat Al-Ikhlas dinamakan dengan sepertiga Al-Quran. Oleh karena itu kita pahami di sini, kita pahami bahwa Al-Quran itu sangat mementingkan cerita. Sehingga cerita itu terangkum di dalam agama kita. Karena cerita-cerita itu penting. Kita mengenal cerita itu penting sekali. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita yang ada. Sampai Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab ma kana haditsan yuftara. Allah Ta'ala berfirman, sungguh dalam cerita-cerita yang Allah ceritakan dari cerita-cerita mereka terdahulu,
ada banyak sekali pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka hadits yuftara, cerita-cerita yang Allah sebutkan bukan cerita 1001 malam, cerita dongeng yang tidak ada kenyataannya, ada. Sehingga apa? Sehingga Allah sangat menjaga cerita. Allah itu sangat menjaga cerita. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan misalkan dalam kisah Fir'aun, ketika Fir'aun ditenggelamkan sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini jasad kamu wahai Fir'aun akan kami kekalkan. Untuk apa? Sambil diceritakan sama Allah Ta'ala seperti ini, litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu. Sehingga masih di sini pahami di sini bahwa Allah itu sangat menjaga cerita. Nah, itu agama kita, agama Islam itu agama yang paling peduli dengan sejarah. Cerita itu sangat dijaga. Nah, itu yang mengajarkan untuk menjaga sejarah itu ya agama kita. Setelah itu nanti baru diikuti sama negara-negara yang lain. Sehingga lengkap. Allah Ta'ala menjaga cerita, demikian juga Nabi Muhammad SAW juga menjaga cerita. Sehingga intinya di sini kita pahami, kita beriman kepada kitab suci. Yang ketiga yang harus kita jalankan dalam beriman kepada kitab suci, kita mengimani semua kabar-kabar yang Allah sebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Dan kabar-kabar itu tidak mungkin dusta. Maka hadits yuftara, kabar-kabar yang Allah ceritakan bukan cerita dongeng yang tidak ada wujudnya, semuanya ada. Dan berbicara tentang cerita-cerita Al-Quran, dinamakan dengan cerita atau kabar-kabar Allah di dalam Al-Quran. Allah itu di dalam Al-Quran mengabarkan kabar-kabar yang bermacam-macam. Entah itu kabar-kabar yang sudah terjadi, segala sesuatu yang sudah terjadi, itu Allah Ta'ala kabarkan. Atau Allah mengabarkan sesuatu yang belum terjadi, yang nanti akan terjadi. Kabar-kabar yang nanti akan terjadi. Sehingga Allah Ta'ala mengabarkan tentang kabar-kabar yang nanti kabar-kabar itu akan terjadi. Dan Allah juga mengabarkan tentang kehidupan. Jadi bukan hanya Allah itu mengabarkan cerita saja, tapi terkadang Allah itu mengabarkan bagaimana model Allah Ta'ala dalam mengatur kehidupan. Lengkap. Itu Allah Ta'ala ceritakan lengkap sekali. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, nanti kita kalau baca Al-Quran itu banyak sekali Allah itu mengabarkan kabar-kabar yang sudah terjadi, baik itu berkaitan dengan penciptaan alam semesta dari awal, kemudian sampai juga Allah Ta'ala menceritakan tentang cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu, lengkap. Demikian juga Allah Ta'ala menceritakan apa-apa yang akan terjadi, kejadian-kejadian hari kiamat, bagaimana dahsyatnya nanti hari kiamat, bagaimana nanti ketika orang itu di alam akhirat dihisab, kemudian ditimbang amalannya, kemudian nanti masuk surga, masuk neraka, kenikmatan di surga, azab neraka jahanam, diskusi antara penghuni surga dan neraka, itu sudah Allah ceritakan. Bahkan orang ketika masuk surga, apa yang dia ucapkan pertama kali, itu pun sudah Allah Ta'ala sebutkan. Sehingga apa? Sehingga cerita-cerita yang Allah ceritakan itu lengkap sekali. Lengkap sekali. Makanya itu kita sebagai seorang muslim itu kita harus mengambil banyak pelajaran dari cerita-cerita yang Allah Ta'ala ceritakan. Kalau kita tidak memahami cerita-cerita Allah, yaitu misalkan kita itu nggak memahami itu. Jadi Allah itu mengabarkan sebuah kabar. Orang-orang yang bisa memahami kabar-kabar Allah, memang mereka itu orang-orang yang cerdas. Wa ma yaqiluha illal alimun. Allah Ta'ala mengatakan tidak ada yang bisa memahami perumpamaan-perumpamaan Allah kecuali hanya orang-orang yang berakal saja, orang-orang yang cerdas saja. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim itu kita juga harus perhatian terhadap sejarah. Kita juga harus perhatian terhadap cerita, apalagi cerita-cerita Al-Quran, dahsyat. Di dalam Al-Quran ini kalau kita membongkar, ini banyak sekali. Kalau kita itu pengen mengambil cerita dalam Al-Quran itu banyak sekali dan indah-indah.
Tapi ada beberapa perkara yang perlu saya sampaikan. Kalau kita ingin memahami bagaimana cerita-cerita yang Allah telah sebutkan berkaitan dengan cerita-cerita Nabi, Allah itu menceritakan banyak cerita-cerita Nabi. Nabi yang paling banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran, di mana cerita Nabi itu paling banyak Allah sebutkan, itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang paling banyak Allah ceritakan cerita-ceritanya, karena saking indahnya cerita, banyak sekali ceritanya itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Sehingga faedah yang perlu kita pahami di sini bahwa Nabi yang paling banyak namanya Allah ulang-ulang Allah sebut dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Banyak sekali. Dan kalau kita mempelajari ceritanya Nabi Musa, banyak sekali kejadian-kejadian penting yang semuanya terekam dalam Al-Quran. Kejadian-kejadian dari mulai kecil, mulai bayi Nabi Musa dilahirkan, kemudian setelah itu dialirkan ke sungai, dirawat sama istrinya Fir'aun, kemudian sampai dewasa akhirnya Nabi Musa membunuh orang, setelah itu melarikan diri. Setelah itu Nabi Musa itu pergi ketemu dengan Nabi Syu'aib, kerja sama Nabi Syu'aib. Setelah itu Nabi Musa menikah dengan putrinya, kemudian pulang lagi ke Mesir. Di tengah jalan dipanggil sama Allah Ta'ala melihat api, kemudian diangkat jadi Nabi. Terus itu proses sampai akhirnya membawa Bani Israel sampai keluar Mesir, sampai Fir'aun ditenggelamkan. Apakah sampai di sini? Enggak. Allah masih melanjutkan cerita Nabi Musa sampai akhirnya Nabi Musa membawa orang-orang Bani Israel pergi ke Palestina, tapi rupanya mereka tidak mampu, tidak mau berperang di Palestina, dan ceritanya lengkap sekali, banyak sekali. Jadi fahami di sini bahwa Nabi yang paling banyak Allah ceritakan kisahnya itu hanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada juga yang menarik juga, yaitu kalau Nabi yang paling banyak Allah sebutkan doanya berkaitan masalah doa. Kalau berkaitan masalah doa Nabi, yang paling banyak Allah sebutkan doa Nabi adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Nabi Musa itu fokusnya ke cerita, sedangkan Nabi Ibrahim fokusnya ke doa. Makanya kita kalau baca Al-Quran berkaitan dengan Nabi Ibrahim, mulai dari surat Al-Baqarah, kemudian nanti sampai surat Ibrahim sendiri, demikian juga surat-surat yang lain, itu banyak menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim. Jadi kalau berkaitan masalah doa, itu doa Nabi Ibrahim yang paling banyak Allah Ta'ala sebutkan. Tapi kalau berkaitan masalah cerita, Nabi Musa alaihissalam itu yang paling banyak. Tapi kalau kita tanya, siapa Nabi yang paling sering namanya disebut dalam Al-Quran, maka kita katakan Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi yang paling banyak namanya disebut sama Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi-Nabi ini, jadi fahami kalau kita pengen cerita, kita pengen membaca cerita Nabi. Jadi ada Nabi yang Allah ceritakan dari kecil sampai dewasa, apalagi sampai tua lah itu Allah ceritakan. Dan ada juga Nabi yang Allah sebutkan cuma namanya saja, ceritanya nggak ada. Sehingga kita bongkar ceritanya di Al-Quran yang nggak ada, cerita lengkapnya maksudnya itu. Demikian juga dalam hadis yang nggak ada. Yang ada cuma cerita-cerita Israiliyat. Maka nggak usah kita paksakan untuk mengetahui setiap nabi ceritanya masing-masing secara lengkap. Seperti yang dulu kita kalau pas kecil itu kan sering baca buku-buku cerita nabi. Setiap nabi mesti ceritanya lengkap sekali. Padahal semuanya nggak seperti itu. Memang ada nabi yang lengkap ceritanya, ada yang tidak. Ada yang lengkap, ada yang tidak. Maka itu perlu kita pahami, ketika Allah menceritakan Nabi kok detail seperti Nabi Musa, seperti Nabi Yusuf. Kenapa? Karena ceritanya itu banyak pelajaran, banyak faedahnya. Sedangkan Nabi yang tidak Allah detailkan, maka berarti memang gak terlalu penting bagi kita. Sehingga perlu kita pahami kaidah juga dalam memahami cerita. Allah hanya menceritakan yang paling penting untuk kita sebagai pelajaran bagi kita. Sedangkan sesuatu yang gak terlalu penting Allah hapus atau Allah sembunyikan ilmunya. Nah itu kalau kita memahami cerita ya, ini indahnya Al-Quran. Maka hebatnya Al-Quran itu seperti ini. Tidak semua cerita itu didetailkan. Ada beberapa yang dibuang sama Allah Ta'ala cerita itu. Kenapa? Karena gak penting gitu. Karena sudah gak penting. Contohnya misalkan ya, dan itu gak penting, sehingga kita gak usah cari-cari gitu, karena gak penting gitu.
Contohnya misalkan Allah ketika menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam belajar sama Nabi Khidir. Nabi Musa itu berjalan sama seorang pemuda. Allah ceritakan di Al-Quran itu ceritanya pemuda bawa ikan di surat Kahfi. Kalau kita baca surat Kahfi kan kita dapat itu. Pemuda ini diceritakan sama Allah Ta'ala, namanya gak disebut. Siapa nama pemuda ini gak disebutkan. Namanya ada dalam hadis sahih. Ada dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan nama pemuda itu namanya Yusha bin Nun. Sehingga berarti jumlah nabi itu kalau jumlah semuanya banyak. Nabi itu jumlahnya 124.000 yang nanti akan kita sebutkan, nanti kita bahas ketika kita berbicara iman kepada para nabi dan rasul. Sedangkan jumlah rasul itu jumlahnya 315-an. Dari sebanyak ini jumlah nabi dan rasul yang namanya Allah sebutkan dalam Al-Quran cuma 25. Jadi fahami itu, nabi dan rasul jumlahnya 25, maksudnya yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Ada beberapa nabi yang Allah ceritakan ceritanya di Al-Quran tapi nggak disebutkan namanya. Contohnya tadi pemuda yang membawa ikan berjalan sama Nabi Musa, tidak disebutkan siapa pemuda ini. Tapi kalau kita baca hadis yang sahih sebutkan namanya Yusha bin Nun dan dia seorang nabi. Bahkan kalau dalam hadis kita dapatkan dia nabi satu-satunya yang bisa menghentikan matahari. Matahari bisa berhenti. Itu yang bisa menghentikan cuma dia. Namanya Yusha bin Nun. Kemudian Nabi Khidir pun, coba kita baca 25 nabi itu ya, Nabi Adam, Idris, Nuh dan yang lainnya itu, Khidir nggak masuk. Nabi Khidir nggak masuk. Kenapa? Karena memang di Al-Quran nggak disebutkan nama Khidir. Hanya disebutkan abdan min ibadina, hamba dari hamba kami. Tapi kalau dalam hadis yang sahih jelas namanya siapa? Namanya Khodir. Namanya Khodir dan itu bukan nama sebenarnya, itu julukan. Nah, di sini maksudnya itu perlu kita pahami di sini itu pemuda yang Allah telah ceritakan di awal-awal cerita di dalam surat Kahfi sampai akhirnya berjalan, diceritakan sama Allah Ta'ala kisah pemuda ini. Tapi yang aneh, ketika Nabi Musa sudah berjumpa dengan Khidir, pemudanya ceritanya hilang. Sehingga menjadi pertanyaan di sini, pemudanya kemana? Apakah pemudanya itu dia itu ikut sama Nabi Musa sama Nabi Khidir? Enggak disebutkan sama Allah Ta'ala. Atau pemudanya itu pulang setelah Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir pulang, atau pemudanya itu menunggu di tempat itu? Wallahu a'lam. Karena nggak disebutkan. Kenapa nggak disebutkan? Padahal cerita di awalnya disebutkan. Karena pentingnya kisah pemuda itu sebelum Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir. Tapi ketika selesai Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, cerita pemuda itu nggak penting lagi. Yang penting adalah perjalanan belajarnya Nabi Musa sama Nabi Khidir, itu penting. Sehingga dihapus, ceritanya itu kayak hilang gitu. Atau contohnya misalkan, contoh lagi. Makanya fahami di sini, Allah itu hanya menceritakan poin-poin penting, kan itu pelajaran bagi kita. Sedangkan yang tidak Allah sebutkan, nggak usah kita mencari-cari. Contohnya misalkan ya, kita mendapatkan dalam Al-Quran itu kisah Nabi Sulaiman sama Ratu Saba. Dalam surat An-Naml lengkap Allah telah ceritakan sampai Ratu Saba yang sering dijuluki dengan julukan atau namanya Bilqis. Dia datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman membuat sebuah istana di atas lautan. Jadi di atas air, bawahnya itu air. Setelah itu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba. Ditawarkan kepada semua prajuritnya, siapa yang bisa mendatangkan? Akhirnya berdirilah jin, namanya jin Ifrit. Dia mengatakan Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana itu qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat duduk kamu. Setelah itu rupanya ada seseorang manusia, dia itu sebagian ulama mengatakan sekretarisnya Nabi Sulaiman, sekretarisnya. Dia manusia bukan jin dia. Dia mengatakan Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum matangku berkedip. Nabi Sulaiman belum berkedip sudah datang ke singgasana datang. Berarti menunjukkan apa? Manusia itu lebih kuat daripada jin. Dan itu penting gitu. Mindset kita rubah. Manusia itu lebih hebat, manusia itu lebih pinter, manusia lebih kuat daripada jin. Itu perlu kita mindsetnya harus kita tanamkan seperti itu. Setelah itu Ratu Saba kan datang.
Ketika datang melihat sebuah singgasana, bawahnya air dan ikan-ikan. Dia itu nggak tahu kalau itu kaca. Akhirnya disingkap betisnya. Rupanya apa? Rupanya itu kaca. Yang menjadi pertanyaan di sini, betisnya itu warnanya apa? Nggak penting. Banyak orang mencari-cari betisnya itu. Sampai ada sebuah cerita yang masyhur di kita itu. Betisnya itu, jadi ada wanita yang cantik, tapi betisnya itu kayak betis kuda. Dari siapa itu cerita seperti itu? Yang masyhur ceritanya itu. Itu cerita Israiliyat. Sehingga nggak penting. Pertanyaan lagi misalkan, setelah selesai Nabi Sulaiman ketemu sama Ratu Sabah setelah itu beriman. Aslamtu ma'a Sulaiman, saya masuk Islam. Saya beriman kepada Nabi Sulaiman dan saya bertobat dari kedzaliman selama ini. Pertanyaan, apakah Ratu Sabah ini, Belqis, menikah dengan Nabi Sulaiman? Enggak, Allah sebutkan setelah itu. Apakah mereka berdua menikah atau dalam pernikahan mereka punya anak? Enggak penting. Tidak penting, sehingga enggak usah kita cari-cari cerita setelahnya. Apakah mereka berdua itu menikah? Itu enggak penting lagi. Maka Allah hapus ceritanya, selesai sampai di situ. Maksudnya di sini kita pahami bahwa ciri khas Allah dalam menceritakan sebuah cerita itu, Allah fokusnya kepada cerita yang bisa diambil pelajaran. Sehingga cerita-cerita yang gak terlalu penting itu semuanya dihapus. Dan hebatnya Al-Quran ini, jadi kalau kita bicara masalah cerita itu, ada model-model Allah menceritakan Nabi dan Rasul itu. Ada metode Allah itu menceritakan satu Nabi di satu tempat lengkap dari awal sampai selesai. Contohnya misalkan Nabi yang Allah ceritakan dalam satu tempat dari awal sampai akhir itu hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dari kecilnya sampai Nabi Yusuf nanti dihasati sama saudaranya, setelah itu dimasukkan ke sumur, kemudian diambil sama orang, dijual jadi budak, kemudian dirawat sama orang yang mulia dan yang lainnya. Itu hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan cerita yang lain, misalkan cerita Nabi Musa paling banyak ceritanya, tapi tidak ada satu ayat lengkap menceritakan Nabi Musa dari awal sampai akhir, nggak ada. Adanya potongan-potongan. Di dalam surat Al-Baqarah ada cerita Nabi Musa sedikit. Nanti di surat ini ada lagi potongan-potongan cerita ini ada lagi. Nanti dalam surat yang ini ada lagi cerita ini lagi. Bahkan terkadang ceritanya sama-sama poinnya, misalkan tenggelamnya Fir'aun. Sama-sama itu. Tetapi di surat ini lebih panjangnya masalah ininya, ini masalah ininya. Dan itu indah. Dan itu nggak main-main. Allah menyebutkan seperti itu nggak main-main. Jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa cerita itu sangat penting dalam agama kita. Kenapa Allah itu sering sekali menceritakan cerita dalam Al-Quran? Karena cerita itu sebagai pelajaran. Jika memang itu cerita orang-orang tidak baik, jangan sampai kita nanti seperti itu juga. Kenapa? Karena pahami, namanya sejarah itu akan berulang. Roda kehidupan dunia itu akan berulang terus. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, Allah Ta'ala berfirman, itulah kehidupan dunia yang kami putar kembali. Sehingga namanya cerita, filmnya akan seperti itu terus gitu. Tinggal pemerannya yang berbeda. Maka orang karakter kayak Fir'aun itu ada terus, setiap zaman itu ada. Zaman Nabi Musa, Fir'aun seperti itu karakternya. Zamannya Nabi Musa, Nabi Muhammad, Fir'aunnya zaman itu Abu Jahal. Ada lagi. Cuma pemerannya beda. Zaman sekarang mungkin banyak lagi Fir'aun zaman sekarang ini. Yaitu apa? Orang-orang yang congkak, sombong ketika memiliki jabatan tinggi. Sombong, congkak, sampai dia menisbatkan dirinya Tuhan. Setelah itu ketika mau mati baru bertobat kepada Allah Ta'ala. Karakter ini akan muncul lagi. Karakter seperti ini itu akan ada lagi. Seperti karakter Qarun misalkan. Karakter Qarun itu bukan hanya zaman Nabi Musa saja, akan berulang lagi. Yaitu siapa itu? Orang yang dulunya miskin, nggak punya apa-apa. Setelah itu ketika menjadi orang kaya raya, lupa diri. Kapan sadarnya itu? Sadarnya ketika diazab sama Allah Ta'ala, habis hartanya, baru dia itu sadar kepada Allah Ta'ala. Tapi sudah terlambat. Sehingga apa? Ini Qarun akan ada lagi. Qarun yang kedua itu akan ada. Cuma pemerannya beda-beda. Sehingga supaya kita itu nggak jatuh ke situ, kita itu nggak menjadi Fir'aun kedua, atau kita nggak menjadi Qarun yang kedua, maka caranya kita itu harus sering belajar sejarah. Harus belajar sejarah. Kenapa? Karena itu pelajaran yang luar biasa yang Allah telah ceritakan kepada kita. Dan tadi kita sebutkan ya, fahami ya,
Kalau kita bicara masalah kabar-kabar Allah dalam Al-Quran, Allah itu mengabarkan sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah dari dulu sudah terjadi, dan Allah mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Itu sudah Allah kabarkan. Nanti akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, Allah kabarkan. Demikian juga Allah mengabarkan sebuah kehidupan. Allah mengabarkan sebuah konsep kehidupan. Itu supaya menjadi pelajaran bagi kita. Contohnya misalkan ya, saya contohkan beberapa contoh saja. Nanti kita kalau mau menggali ini banyak sekali. Menggali seperti ini banyak, karena banyak sekali lah yang bisa kita ambil itu banyak. Contohnya misalkan kita melihat bagaimana kabar yang Allah kabarkan tentang penciptaan alam semesta. Dan rupanya penciptaan alam semesta yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran itu sekarang ditetapkan atau diyakini oleh para ilmuwan zaman sekarang. Sampai ada sebuah teori yang ini sekarang teori paling masyhur. Jadi teori namanya Big Bang. Jadi teori yang mengatakan bahwa dulu langit dan bumi itu menyatu. Setelah itu terjadi ledakan yang besar sampai akhirnya terjadi perpisahan. Ini Allah Ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Sehingga Allah Ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana proses penciptaan alam semesta. Itu kan sudah terjadi zaman dahulu. Allah Ta'ala ceritakan. Contohnya Allah Ta'ala berfirman misalkan dalam surah Al-Fussilat ayat ke-9, 10, 11, 12. Ini lengkap sekali Allah Ta'ala ceritakan tentang konsep penciptaan alam semesta, lengkap. Allah Ta'ala berfirman, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Coba nanti dari sini kita akan tahu ini secara detail bagaimana proses Allah menciptakan alam semesta ini. Langit dan bumi itu prosesnya kayak apa? Dan itu cerita yang sudah terjadi ini, cerita yang sudah terjadi dan Allah ceritakan sampai akhirnya kita itu bisa memahami. Allah Ta'ala berfirman, katakan, a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Apakah kalian kufur kepada zat yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari? Jadi ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi fi sattati ayyam, dalam 6 masa, 6 hari. Itu sering kita dapatkan banyak ayat yang menceritakan seperti ini. Sittati ayyam banyak, 6 hari prosesnya itu. Tapi 6 hari itu bagaimana prosesnya itu Allah ceritakan di dalam Fussilat lebih lengkap. Allah menciptakan bumi selama 2 hari. Wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Tapi kalian malah menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, padahal dialah Tuhan pencipta alam semesta. Berarti bumi Allah ciptakan 2 hari. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Kemudian Allah menjadikan dalam bumi itu pasak. Jadi bumi diciptakan, setelah itu dibikin pasak-pasak. Yaitu pasaknya itu kayak kita itu bikin tenda, supaya tenda itu enggak kemana-mana, bikin pasak. Pasaknya bumi ini apa? Gunung-gunung. Gunung-gunung. Wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lisailin. Kemudian ketika pasak sudah dibikin sehingga bumi itu enggak kemana-mana, setelah itu baru diciptakan semua perangkat di bumi. Perangkat di bumi ada lautan, ada yang lain diciptakan selama 4 hari. Selama 4 hari. Tsumma stawa ila sama'i wa hiya dukhanun. Kemudian setelah itu Allah pergi ke langit yang waktu itu langit itu masih menjadi asap. Faqala laha walil ardi tiya qaw'an aw karhan qalata ataina qa'iin. Kemudian dikatakan kepada mereka, kepada langit dan bumi, datanglah kepadaku dalam tunduk patuh kepadaku. Akhirnya mereka mengatakan, kata langit dan bumi, qalata ataina qa'iin, kami datang kepada Engkau Tuhanku dalam kondisi taat dan patuh. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Maka Allah ciptakan semuanya dalam 7 hari. Dalam 7 hari. Allah Ta'ala ciptakan dalam 7 langit. 7 langit dibikin sama Allah Ta'ala fi yaumaini, dalam 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Kemudian kami ciptakan semua perangkat-perangkat yang ada di langit. Wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Dan kami hiasi langit-langit dengan bintang-bintang
lampu-lampu yang berkelap-kelip, wa hifdza, dan kami jaga. Dzalika takdirul azizil alim, itulah ketetapan dari Allah Ta'ala yang maha perkasa dan maha mengetahui. Jadi maksudnya di sini Allah menceritakan tentang awal penciptaan alam semesta. Bagaimana proses Allah menciptakan alam semesta ini? Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi dalam 6 hari. Prosesnya apa 6 hari ini? Fahami. Maksudnya dari sini akan kita fahami itu. Dulu langit dan bumi itu rotkon. Rotkon itu kalau kita baca ayat, yaitu Allah itu dulu menjadikan langit dan bumi itu menyatu, jadi satu. Fafataknahuma, kemudian kami pecah. Teori ini yang sekarang lagi booming. Teori seperti ini lagi booming, dinamakan dengan teori Big Bang. Silakan nanti antum baca di media sosial tentang teori ini. Yang dulu menyatakan bahwasanya dulu itu ada awan besar, asap, setelah itu terjadi pepecahan besar, sampai akhirnya nanti muncul bumi dan langit. Tapi bagaimana Allah itu menciptakan? Fahami ini tartibnya. Allah itu menciptakan pertama kali bumi, diciptakan dalam 2 hari. Ketika bumi sudah selesai, Allah naik ke langit. Langit diciptakan dalam 7 lapisan selama 2 hari, berarti sudah 4 hari ini. Ketika langit sudah selesai diciptakan semuanya sampai dihiasi dengan bintang-bintang yang sangat-sangat indah, setelah itu nanti Allah turun ke bumi, dirapikan semua bumi ini, sehingga di bumi itu ada pohon, kemudian ada air, kemudian ada makanan, ada nutrisi, ada semua. Sehingga apa? Dalam 2 hari. Maka berarti apa? Berarti penciptaan langit dan bumi itu 6 hari. 6 hari itu apa? Buminya 4 hari, langitnya 2 hari. Buminya 4 hari, langitnya 2 hari. Bagaimana caranya? Caranya kayak kita itu bikin rumah. Pertama kali yang dibangun pondasi. Pondasi selesai naik ke atas, sampai atas sempurna semua. Setelah itu baru turun lagi ke bawah, baru dirapikan semua bawahnya itu. Finishingnya baru selesai. Dan kapan Allah itu finishingnya? Finishingnya itu di hari Jumat. Sehingga kenapa kata para ulama itu? Kenapa kok hari itu bilangan? Hari itu bilangan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu semuanya bilangan. Senin dari Ahad, mulai Ahad itu 1. Senin itu dari kalimat Itsnain, 2. Kalau bahasa Arabnya kan Itsnain, 2. Thulatsa, Tsalits, 3. Arbi'a, Rabi' itu 4. Khamis, Kamis itu Khamsah, 5. Coba yang ini. Ahad, Itsnain, Thulatsa, Arbi'a, Khamis. Itu semuanya itu bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setelah Kamis itu bukan Sittah. Sittah itu 6. Bukan. Tapi setelah Kamis itu Jumat. Kenapa namanya Jumat gitu? Setelah itu namanya Sabat. Setelah Jumat, Sabat. Khusus Jumat dan Sabtu itu bukan bilangan. Jumat itu apa? Pengumpulan. Maksudnya apa? Dikumpulkan penciptaan semuanya, yaitu apa? Di finishing semua. Setelah bangunan semuanya sudah selesai, tinggal di finishing, tinggal dicat semuanya, atapnya diselesaikan, tinggal finishing saja itu. Finishingnya itu di hari Jumat. Namanya hari pengumpulan semua penciptaan. Setelah itu hari Sabat. Sabat itu apa? Allah sudah selesai, istirahat. Allah itu selesai istirahat. Bukan karena Allah itu capek, bukan. Tapi dinamakan dengan Sabat. Seperti kita malam hari itu walaila subata, Allah menjadikan malam sebagai subata. Subata itu waktu istirahat. Yaitu maksudnya apa? Di hari Sabtu Allah sudah selesai menciptakan alam semesta. Ini maksudnya ini kabar berkaitan dengan awal penciptaan alam semesta. Itu Allah sebutkan. Allah sebutkan. Contohnya lagi misalkan ya, ini cerita-cerita yang pengen saya sebutkan yang penting. Cerita-cerita yang penting supaya kita itu paham. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala juga menceritakan awal penciptaan manusia. Manusia, malaikat, binatang, jin. Bagaimana sih penciptaan ini? Makhluk-makhluk ini seperti ini. Awalnya bagaimana ini? Jadi Allah menciptakan tentang awal alam semesta, langit, kemudian bumi, bagaimana prosesnya Allah Ta'ala menciptakan. Setelah itu juga Allah menciptakan proses manusia, jin, malaikat, itu bagaimana prosesnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr, demikian juga nanti di surat Al-Hijr saja. Di surat Al-Hijr banyak sebenarnya nanti ayat-ayat yang menceritakan tentang penciptaan
malaikat, kemudian nanti jin, kemudian manusia. Ini namanya cerita. Ini namanya cerita. Kita bukan hanya cerita Nabi dan Rasul saja, tapi cerita itu banyak sekali. Di dalam surat Al-Hijr ayat 25 sampai 31, Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun." Kami telah menciptakan manusia dari shalshal min hama'im masnun. Shalshal itu jadi gini. Kalau kita baca Al-Qur'an, penciptaan Nabi Adam itu berproses. Nabi Adam itu diciptakan sampai 4 proses. Pertama, Nabi Adam itu diciptakan dari turab. Turab itu tanah yang mawur, tanah yang kering. Jadi tanah yang kering. Jadi tanah yang kering itu namanya turab. Sehingga kalau kita itu tayamum pakainya turab, pakainya debu. Nah, itu dari debu. Jadi tanah-tanah yang kering. Yang mawur, tanahnya itu berpisah. Ini yang pertama. Dari tanah turab ini, yaitu tanah yang mawur ini, dikumpulkan semua model tanah. Nabi Adam diciptakan dari semua model tanah, sehingga ada yang warnanya tanahnya itu merah, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat. Itu nanti anak Nabi Adam warna kulitnya seperti karakter tanah. Nah, jadi dari situ. Ini dari pertama dari turab. Namanya Nabi Adam itu pertama diciptakan dari turab. Kemudian yang kedua, turab menjadi tin. Tin itu apa? Turab, tanah yang kering itu dicampur air, kemudian diaduk. Kayak kita bikin bata. Jadi kalau kita kayak bikin bata, bikin genteng itu kita punya tanah, setelah itu dicampur air, diaduk sampai lengket tanahnya itu. Nah, tanah yang lengket itu namanya tin. Dalam ayat yang lain disebutkan namanya tin lazib. Tanah dari tin itu tanah ya kayak lempung yang lengket sekali. Kenapa lengket? Karena dicampur dengan air. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti dari ini berubah menjadi hama'im masnun. Jadi tanah yang sudah lengket karena campuran air dibiarkan sampai kering, sampai berubah warnanya nih. Nanti sampai warnanya berubah. Lah, warnanya berubah, tanah yang warnanya berubah karena cairan itu namanya hama'im masnun. Kemudian sampai akhirnya nanti menjadi sol-sol. Sol-sol itu keras. Kayak kita itu ya bata atau genteng sampai keras. Setelah itu baru ditiupkan ruhnya. Nabi Adam itu prosesnya seperti itu. Nah, di sini Allah Taala menyebutkan di sini. Yang saya ingin menyebutkan cerita bagaimana cikal bakal manusia diciptakan. Cikal bakal manusia itu diciptakan kayak itu. Allah Taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun." Kami telah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam maksudnya dari sol-sol. Sol-sol itu tanah yang kering, yang proses terakhir yang sudah kering, sudah kayak finishing, kayak bata itu sudah mulai dibentuk, sudah kering dan sudah siap dipakai. Itu namanya sol-sol. Min hama'im masnun, yang terbuat dari tanah yang tadi kasih air, setelah itu lengket kemudian berubah warna karena ada air yang dicampur dengan tanah itu. Itu namanya hama'im masnun. Setelah itu Allah berfirman, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan ketika Nabi Adam diciptakan ini dari tanah liat tadi, jin sudah kami ciptakan sebelumnya. Jin di sini siapa itu? Iblis. Iblis sudah kami ciptakan sebelumnya. Min naris samum, dari api yang berkobar. Berarti di sini menunjukkan apa? Kalau Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, sedangkan iblis dari kobaran api diambil, kemudian diciptakan iblis. Kalau malaikat nanti diciptakan dari cahaya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqam basyaram min salsalim min hama'im masnun. Ingat, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, kami akan menciptakan manusia dari sol-sol, tanah liat yang sudah kering. Fa idza sawaituhu, ingat wahai malaikat, nanti kalau sudah saya sempurnakan penciptaannya, sudah selesai semuanya dibikin sama Allah Ta'ala, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku sudah meniupkan ruh, yaitu Nabi Adam masih ditiupkan ruhnya langsung. Faqa'u lahu sajidin, kalian semuanya harus sujud kepada makhluk yang saya ciptakan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa penciptaan malaikat itu lebih awal. Berarti kalau kita perhatikan, berarti makhluk yang Allah ciptakan ini, malaikat,
kemudian iblis, kemudian Nabi Adam. Penciptaannya seperti ini. Tartibnya malaikat dulu, kemudian setelah itu iblis, kemudian setelah itu baru Nabi Adam. Nabi Adam itu terakhir. Nabi Adam itu termasuk makhluk terakhir yang Allah telah ciptakan. Setelah itu Allah berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Ketika Nabi Adam sudah diciptakan, maka semua malaikat sujud. Illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin, kecuali iblis. Maksud di sini apa? Fahami di sini bahwa iblis dulu dia itu penghuni surga. Iblis itu dulu taat kepada Allah Ta'ala. Bahkan iblis saking taatnya kepada Allah Ta'ala, dia itu satu barisan dengan malaikat, satu soft. Iblis itu gabung dengan softnya para malaikat. Tapi ketika disuruh sujud, malaikat semuanya sujud, iblis tidak mau sujud. Akhirnya iblis itu membantah perintah Allah dengan logika. Wahai Tuanku, kenapa saya harus sujud sama Nabi Adam? Bukankah saya lebih mulia daripada Adam? Kau ciptakan saya dari api, Nabi Adam kau ciptakan dari tanah, saya lebih mulia. Akhirnya iblis divonis keluar dari surga. Setelah itu iblis dia minta supaya tenggang waktu hidupnya diakhirkan sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Dan iblis bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam dan semua anaknya. Dan Allah izinkan, silahkan. Sampai akhirnya bapak kita pertama kali yaitu Nabi Adam jatuh. Nabi Adam jatuh, akhirnya Nabi Adam makan buah yang Allah larang di surga. Jadi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sangat memperhatikan kabar-kabar, baik itu kabar-kabar yang telah lalu atau kabar-kabar yang akan datang. Walaupun perkara itu belum terjadi, demikian juga Allah menceritakan tentang konsep kehidupan, kabar-kabar yang berupa konsep kehidupan. Sehingga Al-Quran itu berisi banyak sekali kabar-kabar langit, yaitu dinamakan dengan akhbar samawiyah. Memuat banyak sekali kabar-kabar dari langit. Dan semua yang Allah kabarkan pasti benar. Pasti benar. Jika kita harus pahami, jika teknologi kita belum membenarkan, maka berarti yang salah teknologinya, bukan Allah dan Rasulnya yang disalahkan. Maksudnya gini, maksudnya itu banyak dalam Al-Quran Allah menceritakan cerita-cerita itu banyak sekali. Terkadang cerita-cerita Allah itu dibenarkan dengan teknologi sekarang, ketika sudah maju teknologi ini. Dan terkadang masih banyak perkara-perkara yang Allah kabarkan teknologi kita belum bisa membongkar sampai ke sana. Seperti tadi misalkan teori Big Bang. Dulu nggak ada namanya teori seperti itu. Belum pernah ada namanya teori. Teori itu hasil kemampuan berpikirnya, kemampuan akal manusia, bisa dengan alatnya mereka ciptakan dan yang lainnya. Jadi dulu nggak ada namanya teori Big Bang yang mengatakan bahwa langit bumi itu menyatu, setelah itu pecah. Setelah itu baru akhirnya zaman sekarang dengan teknologi yang ada, mereka menghasilkan sebuah teknologi. Hasil dari teori mereka mengatakan bahwa langit itu dan bumi dulu menyatu. Dan rupanya Bang, itu di Al-Quran sudah disebutkan. Misalkan dalam surat saya bacakan, misalkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30 sampai 33. Dan itu bagus sekali, Allah telah ceritakan lengkap seperti yang tadi saya sebutkan. Cuma kalau yang tadi saya sebutkan kan bukan di surat Fussilat, bukan di surat Al-Anbiya. Allah telah berfirman, awalam yarul ladzina kafaru. Kenapa orang-orang kafir mereka tidak melihat annas samawati wal ardo kanata ratqam, bahwasanya dulu langit-langit dan bumi itu menyatu. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan, kami renggangkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air sumber segala kehidupan. Afala yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, dan kami jadikan di bumi ada pasak-pasaknya, yaitu gunung. Bagaimana Allah menciptakan gunung sebagai pasak? Itu dahsyat. Nanti silakan Anda baca yang berkaitan dengan teknologi bagaimana Allah menciptakan gunung. Dahsyat. Supaya apa? Gunung ini kok ada di bumi ini? Supaya kita tidak hilang.
yaitu ibaratnya kayak tenda, kalau tidak ada pasaknya, kena angin hilang, terbang. Demikian juga kita. Bumi ini kalau tidak ada pasaknya, kita akan terbang semua. Tidak mungkin kita bisa berjalan dengan tenang di bumi, nggak bisa. Kenapa kok bisa tenang walaupun bumi itu berputar? Bumi itu berputar. Tetapi kenapa kok kita itu bisa diam santai, kita bisa seperti ini? Karena ada pasak-pasak. Sehingga bumi itu tidak kemana-mana. Maka Allah Ta'ala mengatakan waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim. Kami jadikan di bumi itu pasak-pasak supaya kalian tidak terbang, supaya kalian tidak hilang. Waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan kami jadikan di bumi itu rongga-rongga. Di bumi itu ada rongga-rongga, dan di bumi itu kami jadikan jalan-jalan. Kenapa kok jalan-jalan di bumi itu ya? Hebatnya Allah membuat bumi itu, di dalamnya itu ada jalan yang sudah disiapkan sama Allah Ta'ala. Baik itu jalan air, baik itu jalan manusia, itu sudah siapkan. Bahkan lautan pun itu ada jalan-jalannya. Nah, itu di lautan, sampai kita di lautan itu, kenapa rute misalkan dari sini sampai ke sana itu jalannya harus ke sini? Keluar jalan sedikit, ya ibaratnya kayak kita itu keluar dari jalan, naik mobil keluar jalan, akhirnya kita akan tabrakan, akan hancur dan yang lain. Kenapa? Karena di bumi itu ada jalan, di daratan, di lautan juga ada jalan, demikian juga di langit pun ada jalan. Allah yang membuat jalan-jalan itu Allah Ta'ala. Seperti misalkan gini, kita pernah dengar kabar kalau ada pesawat tabrakan. Kok aneh sekali itu, kita mikirnya langit seluas itu kenapa masih tabrakan gitu. Karena tidak semua langit itu bisa dilalui pesawat. Pesawat itu rutenya itu ada, keluar rute sedikit bahaya. Sehingga biasanya kalau di pesawat itu, kalau seandainya cuaca terlalu ekstrim, nanti pilot itu izin dulu, apakah boleh saya turun sedikit? Nggak sembarangan itu diizinkan. Kenapa? Karena turun sedikit perlu dipelajari jalannya aman nggak. Kalau tidak bisa hancur itu pesawat itu. Kenapa? Karena sudah ada jalan-jalannya. Bahkan jalan air tawar pun di lautan itu ada gitu. Lautan samudra itu ada sungai, jalannya air itu kemana tawarnya itu, sampai nanti berkumpul di mana pun ada. Dahsyat Allah telah ciptakan, nggak main-main. Wa ja'alna samaa saqafan mahfudha. Kami jadikan langit sebagai atap yang terjaga ketat. Sehingga apa, tidak bisa sembarangan orang itu naik ke atas langit, nggak bisa. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Tetapi orang-orang kafir dari ayat-ayat yang kami miliki mereka berpaling. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Dialah Allah yang menciptakan malam dan siang. Allah menciptakan matahari dan rembulan. Kullun fi falakin yasbahun. Allah Ta'ala berfirman, dan semua berjalan di porosnya dengan peredaran yang rapi. Sehingga siapa yang membuat poros-poros ini? Allah Ta'ala semua. Allah yang bikin semua, dan itu Allah yang mengabarkan dari dulu nggak pernah berubah. Sehingga manusia itu bisa mengetahui dari poros-poros itu, akhirnya kita bisa tahu waktu, tahun, bulan, hari, jam, itu kan dari peredaran itu. Demikian juga kita bisa mengetahui arah. Kalau kita misalkan di lautan, atau kita di hutan, atau kita itu misalkan kalau di padang pasir kita sering. Jadi kita itu mengetahui mana timur, barat, utara, selatan ya dari bintang-bintang yang ada. Jadi maksudnya di sini pahami yang perlu saya sampaikan di sini. Semua yang Allah kabarkan, demikian juga yang Rasulullah kabarkan. Tapi kan ini kalau masalah berkaitan masalah Rasulullah, nanti kita akan masuk di pembahasan iman kepada Rasulullah ada sendiri. Berbicara tentang masalah kitab suci, semua yang Allah kabarkan dalam kitab suci, kita sebagai seorang mukmin harus membenarkan. Baik teknologi kita membenarkan maupun tidak, kita nggak peduli dengan teknologi. Baik teori manusia itu membenarkan maupun tidak, karena kita nggak peduli dengan teori. Atau sistem kesehatan dan yang kita percayai hanya Al-Quran dan Sunnah. Jika teknologi sekarang belum bisa membenarkan, maka akan datang waktu di mana teknologi itu akan membenarkan. Jadi gini maksudnya itu saya katakan ya, teknologi manusia banyak yang sekarang itu ibaratnya itu kayak diam, mereka itu kayak nggak berani bicara melawan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka dulu orang-orang kafir mengolok-olok Allah dan Rasulnya, tentang kabarnya Allah, demikian juga Rasul diolok-olok. Tapi ketika teknologi mereka semakin canggih, akhirnya terbukti. Setelah itu apa? Mereka semakin tertarik sekarang ini. Maka itu sampai sekarang itu ada sebuah ilmu baru,
Yang itu memang di salaf nggak ada, ilmu ini nggak ada. Tapi ini ilmu baru memang dimunculkan oleh ulama-ulama kita, dinamakan dengan i'jazul ilmi. Yang sekarang lagi rame lah gitu. Ilmu seperti ini lagi digemari sekarang itu. Yaitu sebuah ilmu baru dinamakan dengan i'jazul ilmi, dan ini ilmu baru memang karena zaman dulu nggak ada. Yaitu maksudnya apa? I'jazul ilmi itu menundukkan teknologi sains sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga maksudnya apa? Semua ilmuwan baik yang muslim maupun kafir, mereka semuanya tertarik untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dengan teknologi mereka. Bisa dipahami ya? Paham ya maksudnya itu? Memang ilmu ini nggak ada di salaf, nggak ada. Karena ulama salaf kita itu mereka sami'na wa ta'na. Allah mengabarkan, selesai, kita terima. Teknologi benar atau tidak nggak peduli mereka itu. Kenapa? Mereka nggak butuh itu. Tetapi rupanya perkembangan zaman, banyak sekarang itu orang-orang itu masuk Islam disebabkan karena teknologi ini. Disebabkan karena teknologi. Sehingga apa? Banyak penelitian ilmuwan yang itu semuanya sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, itu sudah ada. Contohnya misalkan saya contohkan beberapa contoh ya. Ini kalau kita nanti baca takjub kita itu luar biasa memang. Teknologi Al-Quran dan Sunnah itu luar biasa. Contohnya saya contohkan beberapa contoh. Contohnya misalkan orang dia itu dulu mempercayai kalau semakin tinggi berarti udara itu semakin besar, maksudnya semakin banyak. Berarti kalau kita semakin naik ke atas itu semakin longgar gitu loh, tempatnya itu semakin lapang. Berarti kandungan oksigennya itu semakin banyak. Rupanya keliru. Rupanya kandungan oksigen terbesar itu di bawah. Semakin kita naik ke atas, kandungan oksigen itu semakin sempit. Sehingga kalau kita naik ke atas langit itu semakin sesak nafas kita. Nafas kita itu semakin naik ke atas semakin sesak. Kenapa? Karena kandungan oksigennya semakin kecil. Sehingga terkadang kalau kita itu nggak kuat, telinga kita, indera kita bisa pecah kalau kita itu naik ke atas itu. Kalau kita nggak kuat. Lah ini sekarang apa yang Allah sebutkan ini dibuktikan dengan teknologi sekarang. Sampai akhirnya nanti manusia itu semuanya percaya. Allah telah menggambarkan dalam surat Al-An'am di ayat 125 contohnya itu. Allah telah mengatakan faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah berikan hidayah, Allah akan luaskan, lapangkan hatinya untuk menerima Islam, sehingga hatinya itu menerima Islam itu plong, luas gitu loh. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Siapa yang Allah sesatkan dia, Allah akan jadikan hatinya itu sempit untuk menerima Islam. Apa kata Allah Ta'ala? Ka'annama yas'adu fis sama. Bagikan perumpamaan orang yang naik ke atas langit. Maksudnya apa? Semakin kita naik ke atas langit, semakin sesak kita itu untuk bernafas. Semakin sesak. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah kami jadikan dosa bagi orang-orang yang tidak beriman. Di sini Allah telah menyebutkan di sini bahwa semakin kita itu naik ke atas, semakin sesak kalau kita mau bernafas. Akhirnya teknologi sekarang baru membenarkan. Teknologi sekarang baru membenarkan, dan itu nyata. Dan itu diteliti sama mereka, terbukti. Yang awalnya mereka meledek ayat ini, setelah itu mereka semuanya diam dengan teknologi ini. Contoh lagi misalkan ya, kita kalau mau cari contoh banyak sekali itu. Contoh lagi misalkan, kita dalam agama kita, dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa dahulu rembulan bersinar terang benderang seperti sinarnya matahari. Jadi rembulan itu dulu itu bersinar kayak matahari persis, terang benderang sinarnya itu. Tetapi setelah itu Allah hapus, dipadamkan ledakan nuklirnya, atau sinarnya dipadamkan. Setelah itu padam. Akhirnya rembulan itu mengambil cahayanya dari matahari. Sehingga seringnya kalau matahari itu bersinar karena memiliki sumber cahaya sendiri, sedangkan rembulan itu bercahaya, bukan bersinar, karena dia itu mengambil pantulan sinarnya itu dari matahari. Ini sekarang baru terbukti ketika teropong manusia semakin canggih. Dulu manusia nggak percaya, mereka kayak ayat ini tuh kayak istilahnya itu
ya kayak dibuat mainan sama mereka itu. Mosok dulu rembulan itu percaya gitu. Dulu mereka kan pernah mengingkari juga tentang masalah rembulan itu pecah. Sebagaimana Allah telah berfirman tentang mukjizatnya Rasulullah kan itu. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat sekali waktunya dan rembulan sudah pecah. Setelah itu disatukan lagi sama Allah Ta'ala. Mereka dulu nggak percaya kalau itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Akhirnya sekarang ketika teropong semakin canggih, rupanya rembulan itu ketika diteliti. Jadi ada sebuah penelitian berbulan-bulan, bertahun-tahun tentang rembulan. Jadi ada sebuah penelitian, yaitu ya NASA, itu kan yang biasa meneliti luar angkasa. Teropong manusia semakin canggih itu mereka meneropong sampai keluar-luar itu. Lah akhirnya ada tim, ini kalau saya baca ya di informasi itu, ada tim yang ditugaskan untuk meneliti rembulan sampai mereka meneliti bertahun-tahun rembulan itu kayak apa, dalam-dalamnya rembulan itu. Didapatkan dari foto-foto yang ada itu, rembulan itu kayak ada cincin tengahnya itu, kayak bola plastik. Bola plastik itu tengahnya kan ada bekas yang yaitu yang bekas untuk menyatukan gitu. Yang mengibaratkan berarti dulu itu pecah, ada dua belahan, setelah itu disatukan lagi kayak ada cincin muter. Sehingga teknologi sekarang mengatakan apa? Berarti rembulan itu dulu pernah pecah. Kita katakan Al-Quran sudah mengabarkan ribuan tahun yang lalu, nggak usah teknologi ini ada gitu. Yang kedua, ketika manusia itu meneliti rembulan semakin dalam lagi, rupanya di rembulan itu ada lubang-lubangan. Ada lubang-lubangan. Semakin mereka semakin meneliti semakin dalam lagi. Lubangannya itu apa? Rupanya hasilnya sangat menakjubkan, yaitu apa? Lubangan-lubangan di rembulan itu bekas ledakan nuklir. Dan itu silakan antum lihat foto-foto rembulan itu kayak itu. Kayak ada kawah-kawah. Kayak gunung itu ada kawahnya itu. Lubangan itu. Lah mereka teropongnya semakin canggih, akhirnya semakin meneliti dalamnya. Kawahnya itu isinya apa itu? Rupanya mereka itu mendapatkan sebuah hasil bahwa kawahnya itu kayak ledakan nuklir, bekas ledakan nuklir. Ini ketika diteliti sama matahari sama, cuma bedanya kalau matahari itu reaksi ledakannya itu masih ada, masih berfungsi, jadi masih berjalan, ledakan nuklir itu masih terus. Sedangkan rembulan sudah tidak ada reaksi lagi, ledakannya sudah nggak ada, tapi bekas-bekasnya masih ada. Akhirnya teknologi mereka sekarang apa? Manusia sekarang dengan teknologi mereka mengatakan bahwa rembulan dulu pernah bersinar terang benderang seperti matahari bersinar. Cuma ledakan nuklirnya padam, dipadamkan, tapi bekas-bekasnya masih ada, seperti yang ada di matahari. Ini teknologi ini sudah Allah sebutkan ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 12. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini. Kami jadikan siang dan malam sebagai tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala. Coba setelah itu bahasanya Allah Ta'ala. Famahawna ayatal laili. Kami hapus tanda-tanda malam. Itu tanda malam itu apa? Rembulan. Kami hapus. Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Dan kami jadikan tanda siang terus bersinar. Itu tanda siang itu matahari. Litabtaqu fadlan mir rabbikum, supaya kalian mencari karunia Allah di waktu yang terang itu, yaitu di waktu matahari muncul. Walita'lamu adada sinina wal hisab, dan supaya kalian bisa mengetahui perhitungan tahun dan hitungan. Yaitu kenapa kok kita itu bisa tahu tahun, kita bisa tahu bulan, kemudian hari, kemudian kita bisa tahu nanti jam, itu karena peredaran matahari dan rembulan yang rapi. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu kami rinci serinci-rincinya. Lah di sini Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, sahabat, dia mengatakan ketika menafsirkan ayat ini belum mengatakan kanal qamaru yudhi'u qadha'i syamsi. Dahulu rembulan bersinar terang benderang seperti sinar matahari, tapi sinarnya dihapus, tapi bekasnya masih ada. Dan itu Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu, bekasnya masih ada, dan teknologi kita baru membenarkan. Contoh lagi, misalkan kita cari contoh yang kita contohkan 3 saja lah, banyak sekali kalau kita mau membaca banyak. Ketika Allah telah menyebutkan dalam banyak ayat, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, telah bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi. Kalimat ma
Sabbahalillahi ma, kalimatnya ma kan itu. Ma kata para ulama itu min siyaqil umum, termasuk lafadz umum. Berarti segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya bertasbih. Bertasbih berarti mereka bersuara, mereka berbicara. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang tasbihnya mereka, semuanya itu bertasbih. Tapi Allah Ta'ala mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Contoh lagi misalkan Allah menggambarkan tentang nanti di hari kiamat, di mana tangan, kaki, kulit, daging, tulang, darah bicara. Ketika orang mengatakan al yauma nakhtimu ala afwangihim, hari di mana kami tutup mulut manusia, yaitu di surat Yasin. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang akan bicara kepada kita adalah tangan mereka dan kakinya akan menjadi saksi. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan waqalu lijuludihim lima syahidtum alaina, orang nanti akan mengatakan pada kulitnya, kenapa kamu menjadi saksi untuk kita? Ya, kalau kita pahami di sini berarti apa? Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semuanya hidup dan semuanya berbicara. Ini sempat gak masuk akal kita gitu loh, karena teknologi kita nggak bisa membenarkan gitu. Kita memahami selama ini namanya makhluk hidup yang ada di alam semesta itu ada dua, ada namanya makhluk hidup, manusia, binatang. Ada namanya benda mati, batu kan benda mati itu, tanah itu kan benda mati. Rupanya konsep ini keliru. Konsep ini keliru, semuanya itu benda hidup. Nah, itu diantara tanda hari kiamat nanti ketika terjadi perang Armageddon antara Yahudi dan kaum muslimin, sampai pohon bicara, batu bicara, sampai mengatakan ya muslim inna wara'i yahudiyun faqtulhu, inna wara'i yahudiyan faqtulhu, di belakang saya ada orang Yahudi, bunuhlah. Zaman Rasulullah, zaman Rasul itu sampai kayu batang kurma, jadi batang bongkakan kurma yang dulu tempat injakan kaki Rasul ketika khutbah. Setelah itu Rasulullah mendapatkan hadiah mimbar dari kayu, dibikin mimbar 3 lantai, 3 tingkatan. Setelah itu bongkakan kayu mau diambil, mau dikeluarkan, bongkakan kayu itu menangis kayak bayi. Semua para sahabat yang di masjid semuanya mendengar. Setelah itu Rasulullah datang, kemudian dipeluk kayak bayi yang dipeluk sama ibunya. Setelah itu diam. Rasulullah pernah ketika makan roti sudah dinampan, Rasulullah dan para sahabat kumpul sudah mau makan. Semua para sahabat mendengar tasbihnya roti. Roti itu bertasbih. Nah, dalam agama kita berarti apa konsepnya itu? Tidak ada namanya benda mati. Semua benda hidup, semua benda bisa bicara, semua benda itu bisa melihat, dan itu nanti akan menjadi saksi kepada kita nanti di hari kiamat. Cuma karena lemahnya indera kita nggak bisa mendengar suara mereka, kita nggak bisa mendengar pergerakan mereka, sehingga kita itu membagi di alam semesta ini ada dua, ada yang hidup, ada yang mati. Tapi subhanallah ya masa itu, apa yang Allah kabarkan, demikian juga Rasulullah kabarkan, semua bicara. Ini sekarang sudah mulai dibuktikan. Sampai saya pun kaget juga membaca teknologi ini, kaget juga. Kalau nggak salah di Jepang ada sebuah penelitian, lama meneliti masalah ini, yaitu mereka itu datang ke hutan, kemudian mereka itu membawa sebuah rekaman pohon-pohon besar itu direkam, dan hasilnya mereka itu mendapatkan bahwa pohon-pohon besar itu memiliki gelombang suara, mengeluarkan gelombang-gelombang suara, sehingga mereka semakin penasaran ini gelombang suara apa. Akhirnya gelombang-gelombang suaranya pohon itu direkam. Setelah itu dicocokkan suara apa yang paling cocok dengan gelombang suara seperti ini. Akhirnya dicocokkan dengan lagu ini nggak cocok, dengan ini nggak cocok, ngomong seperti ini nggak cocok, sampai mereka mendapatkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan mereka mengatakan gelombang suara pohon itu persis dengan gelombang suara ketika orang membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian ada sebuah penelitian lagi yang saya pun takjub juga, itu menunjukkan dalam teknologi ini bahwa semua benda itu hidup. Mereka itu punya perasaan, mereka itu punya itu, sehingga apa? Mereka itu mengatakan tidak boleh orang itu mencela makanan karena fatal, bahaya. Dan agama kita sudah seperti itu dari awal gitu. Kita nggak butuh teknologi pun sudah kita kerjakan seperti itu. Jadi mereka memasak sebuah masakan, kemudian masakan itu mereka bisa jadi dua. Yang satu dipuji-puji, kamu masakan yang baik, kamu masakan yang enak, masakan yang saya sukai, disimpan di sebuah tempat. Masakan yang kedua dicaci maki, saya nggak suka dengan kamu masakan yang tidak enak, kamu masakan yang seperti ini. Setelah itu disimpan tempat yang lain.
Hasilnya apa? Makanan yang dipuji-puji itu lama sekali busuknya. Sedangkan makanan yang dicaci maki langsung membusuk. Dan ketika dimakan bahaya bagi kesehatan. Ada sebuah penelitian lagi yang lebih dahsyat lagi itu, yaitu bahwa manusia itu bisa bicara sama pohon. Manusia itu mendengar suara manusia, pohon itu mendengar suara manusia, dan mereka itu punya perasaan. Sehingga ada sebuah penelitian, bagaimana cara supaya tanaman saya punya pohon depan rumah misalnya ini, pohon mangga ataupun apa saja, supaya mangga saya itu tumbuh dengan lebat, buahnya banyak, nggak usah terlalu capek-capek kita itu memupuk. Bagaimana caranya? Itu dipuji setiap hari. Setiap pagi kita datang ke pohon, pohon saya cinta sama kamu, saya itu sayang sama kamu, saya itu pengen kamu itu punya buah yang lebat, terus seperti itu. Itu saya kalau nggak salah di Jepang juga penelitiannya, dan hasilnya buahnya luar biasa. Dan bagaimana cara mematikan pohon? Jadi kalau kita punya pohon pengen dimatikan, kalau kita kan disuntik atau yang dikasih apalah itu, terasi lah atau dikasih minyak lah dan yang lainnya. Ada cara yang sekarang memang lagi booming, yaitu apa? Dicaci maki. Saya nggak suka sama kamu, wahai pohon, kamu pohon yang jelek, kamu pohon yang seperti ini, akhirnya pohon itu mati. Dengan waktu yang sangat cepat mati sendiri pohon itu. Dan itu akhirnya apa? Mereka itu dari penelitian-penelitian ini semua mengatakan bahwa semua yang ada di alam semesta itu semuanya hidup. Semuanya itu, dan itu baru terbukti ketika teknologi manusia semakin canggih. Dulunya nggak terbukti, maka itu fahami di sini. Yang menjadi standar kita itu adalah Al-Quran dan hadis, bukan teknologi. Kita nggak butuh teknologi lah. Teknologi, maka teknologi manusia yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita akan pasti keliru. Pasti keliru teknologi itu. Sampai akhirnya datang teknologi yang nanti akan membenarkan. Sehingga apa? Sehingga fokus kita itu bagaimana kita itu mencari kabar-kabar dari Allah, kabar-kabar dari Rasul. Benar tidaknya itu kita tinggal nunggu teknologi. Sampai kapan teknologi itu nanti akan membenarkan? Dan semuanya dahsyat, luar biasa. Sampai kalau kita contohnya misalkan, kenapa ya? Dalam agama kita itu kalau seorang wanita meninggal, suaminya meninggal atau cerai, kenapa ada masa iddah? Kenapa laki-laki tidak? Itu hasilnya luar biasa. Teknologi membenarkan sekarang. Atau contohnya misalkan, kenapa kok perempuan itu boleh pakai cincin emas, kalung emas, laki-laki kenapa nggak dibolehkan? Dahsyat, luar biasa. Sekarang baru diteliti dan semuanya luar biasa. Sehingga semua itu dahsyat, luar biasa agama kita itu. Cuma agama kita terkadang tidak mengabarkan. Ini loh seperti ini. Kenapa? Karena zaman itu teknologi belum ada. Maka tugasnya orang-orang zaman sekarang ini untuk membongkar teknologi-teknologi, dan hasilnya luar biasa. Top hasilnya itu. Maka itu ini namanya ijazul ilmi. Nanti silahkan di banyak baca-baca seperti ini, literatur seperti ijazul ilmi itu, supaya kita semakin kuat iman kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga buat teknologinya orang barat dan yang gak ada apa-apanya dengan agama kita, tidak ada apa-apa. Agama kita lebih hebat daripada mereka. Ya, sampai di sini. Maaf ini panjang pembahasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.